Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cafe Rumi Jakarta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sedikit membahas mungkin banyak pertanyaan di luar sana dari kaum muslimin muslimat. Kenapa jin senang sekali berada di tubuh manusia? Kenapa jin suka bersemayam di tubuh manusia? Di dalam fikih Ruqyah Aswajah yang Al-Fakir tulis ini ya, dalam Muqaddimah Al-Fakir sempat memberikan sepatah dua kata tentang misi dan tujuan iblis turun di dunia. Iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, dan dalam misi dendamnya kepada datu kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwasanya iblis di dalam Quran ya, Allah telah menceritakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aksarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Di dalam ayat ini tidak disebutkan sisi bawah ya. Tapi Allah menyebutkan di belakang, ya, depan, kanan, dan kiri. Gitu. Sehingga engkau Allah tidak akan mendapatkan mereka manusia keturunan Adam ini banyak bersyukur. Artinya setelah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikutuk turun ke bumi, iblis dendam sekali. Gara-gara Adam saya menjadi makhluk yang hina, yang terkutuk. Maka sungguh aku akan menyesatkan keturunannya semua sampai hari kiamat. Nah, sehingga iblis ini menjadi orang minal mundharin, makhluk yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat untuk menyesatkan kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika warajilika wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'idum syaitanu illa ghurura inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Yang artinya, dan gabungkanlah kamu, campurkanlah kamu, siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, hasut mereka ya, bisautik dengan ajakanmu, wa ajrib alim bi khailik, dan kerahkan terhadap mereka pasukan berkendaraan, wa rajilik, dan pasukanmu yang berjalan kaki. Ya, jadi iblis punya pasukan yang bermacam-macam. Ada pasukan yang memiliki kendaraan, para setan jin yang memiliki seperti peliharaan-peliharaan mereka, burung, naga, ular dan sebagainya. Atau jin setan yang memiliki sayap untuk terbang. Dan juga warajlik, ada setan yang berkeliaran seperti kuntilanak, genderuwo, tuyul dan lain sebagainya. Ini setan-setan yang berkeliaran di muka bumi. Kemudian wasyarikum, kata Allah, wasyarikum, dan silakan kamu berserikatlah dengan mereka. Di dalam apa? Fil amwal, di dalam harta, wal aulad, dan di dalam keturunan. Wa'idhum, dan berilah mereka janji-janji kamu, janji palsu maksudnya. Wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan janji palsu belaka. Begitu. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah memberikan kewenangan kepada iblis untuk menyesatkan manusia, ya, dengan semua pasukan mereka, dan mereka ini bersekutu kepada kita di dalam semua sisi kehidupan kita. Depan, belakang, kanan, kiri. Kecuali dalam bawah kita ketika kita bersujud, ini adalah posisi kita dekat sekali dengan Allah, maka jauh kita sekali dengan setan. Gitu. Artinya ketika hati tunduk kepada Allah, hati betul-betul sujud dan rukuk kepada Allah, maka setan ini jauh dari kita. Begitu. Nah, kemudian Allah memberikan kewenangan kepada setan, jin, iblis untuk bersekutu, berserikat, bercampur baur dengan manusia pada hartanya. Maka seringkali kita lihat gara-gara harta tidak lagi kenal dengan orang tuanya. Gara-gara harta tidak kenal lagi dengan saudaranya, sahabatnya. Padahal
ringan sekali, padahal nominalnya sedikit sekali, apalagi harta warisan. Harta warisan, saudara sama saudara kandung saling santet menyantet. Gara-gara harta sedikit pemberian, sedikit bagi-bagi hasil atau bagi-bagi warisan, saling bermusuhan, bahkan sampai kadang-kadang saling membunuh, dihasut oleh setan yang ada di antara mereka, ya. Istifsad, yaitu hasutan-hasutan mereka pada harta warisan, harta-harta duniawi dan lain sebagainya, ya. Gara-gara korupsi mereka hidup hina, gara-gara korupsi dan lain sebagainya. Semisalnya orang alim hilang ilmunya, ulama hilang keulamaannya, seorang yang terhormat hilang kehormatannya, dan lain sebagainya. Ini adalah ada andil iblis dan pasukannya untuk menghancurkan manusia. Wal aulad, dan demikian juga dalam anak-anak. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa ketika hendak berhubungan badan dengan pasangan kita, ya, agar kita terhindar daripada serikat atau sekutu pasukan iblis masuk ke dalam rahim istri kita atau sperma kita, sehingga anak menjadi tabiat yang buruk, memiliki sifat yang nggak bagus begitu, seperti syaitan. Atau juga bersekutu di dalam anak sehingga anak menjadi fitnah buat kita. Anak yang seharusnya berbakti kepada orang tuanya menjadi musuh besar untuk orang tuanya. Ya, kita banyak juga mendengar berita anak membunuh orang tuanya gara-gara tidak dikasih uang. Kita juga kadang mendengar berita anak membunuh orang tuanya gara-gara tidak diperbolehkan dia keluar rumah. Kita juga kadang mendengar berita ada anak membakar rumah orang tuanya gara-gara tidak dikasih uang untuk sabu dan lain sebagainya. Menjadi rusak. Di sini jelas-jelas Allah menyatakan ada andil pasukan iblis di dalam aulad, di dalam harta, wa'idhum, dan juga janjikan mereka gitu. Makanya ini ranah perdukunan. Wa'idhum, janjilah mereka, ayo. Ketika kamu ingin bisa menjadi dukun sakti, maka syaratnya kamu harus begini. Syaratnya ada tumbal darah dari keluarga kamu, tetangga kamu, atau orang lain. Maka disantetlah orang lain yang tidak bersalah hanya untuk mendapatkan janji setan, dia menjadi orang yang kuat. Atau mungkin perjanjian pesugihan. Kalau kamu ingin kaya, punya harta dalam waktu singkat, menjadi orang yang terhormat, maka syaratnya kamu harus carikan tumbal darah perawan, carikan darah janin atau bayi dan lain sebagainya. Janjikan, tetapi semua janji itu hanyalah tipu daya belaka dari setan dan iblis serta pasukannya. Sehingga manusia ini tersesat. Nah, disitulah Allah memberikan kewenangan untuk mereka sebagai ujian buat orang yang beriman. Sebagai ujian buat keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan diberikan kekudrahan, kekuasaan setan iblis masuk ke dalam tubuh manusia melalui darah. Maka Nabi SAW bersabda, Inna syaitan yajri min ibni Adam banjardam. Sesungguhnya setan ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Melalui lubang-lubang yang terbuka, maka ditutup dengan cahaya wudhu. Nah, dengan cahaya wudhu, anggota wudhu ini tertutupi dengan cahaya sehingga setan tidak bisa masuk. Jangankan wudhu yang kita secara niatnya ibadah, ada doa-doa, pintu saja atau botol saja, gelas saja ditutup bismillah saja itu sudah tidak bisa dimasuki. Apalagi tubuh kita, hati kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dimasuki oleh setan dan semua pasukannya ataupun jin. Nah, kemudian anggota-anggota selain wudhu bagaimana? Disempurnakan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ketika mau tidur berwudu, kemudian beliau membaca Al-Falaq, An-Nas, ditiup di telapak tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya yang sekenanya dia, sekena beliau. Maka otomatis menyempurnakan cahaya dari cahaya wudu itu, seluruh tubuhnya tertutup sehingga tidurnya terlindungi dari gangguan setan, gangguan jin, gangguan santet, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang hatinya kotor, hatinya tidak diperhatikan, latifah-latifahnya ini
tidak diisi dengan cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan disenangi oleh jin. Ketika dia masuk lengah, apalagi ditambah perbuatan dosanya, penyakit-penyakit hatinya, maka setan ini akan mudah masuk dan bersemayam di bagian-bagian tubuh tertentu sehingga merusak tatanan sistem sarafnya, merusak peredaran darahnya, menyumbat, terjadilah stroke, terjadilah migrain, terjadilah lumpuh atau semisalnya. Nah, inilah penyebab-penyebab jin ini betah di dalam tubuh kita karena perbuatan-perbuatan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka aku ikatkan baginya satu setan, fahuwa lahu qarin. Lama-lama setan ini akan menjadi sahabatnya. Setan ini menyatu dalam karakternya sehingga orang ini sudah menjadi setan. Dinasehati, dikasih peringatan, dia tidak dengarkan. Orang ini lebih jahat kadang-kadang daripada setan. Itulah sebab kita ini diajarkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan orang-orang soleh agar terhindar dari lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang diberikan taufik hati kita untuk selalu taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.